Oke. Nah, kita akan bahas bab baru ya, yaitu adalah campuran tingkat molekular, ya, yaitu sifat dari larutan. Nah, ini sama ada 2 sesi ya. Kita paling selesai sampai sesi 2 lebih dikit lah, yaitu adalah terkait larutan dan gaya antar molekul. Gaya antar molekul sudah dibahas di semester 1. Ya, ini adalah salah satu dampak dari gaya antar molekul terhadap larutan. Kemudian kalau pelarutan, kelarutan, efeknya terhadap suhu. Kelarutan udah kita bahas sebelum UTS dan hukum Henry. Kemudian terkait dengan efek dari sifat koligatif. Nah, larutan itu apa? Ini udah dibahas di semester 1 ya. Larutan adalah campuran homogen. Jadi larutan itu campuran homogen, dan larutan ini bisa terjadi antara, karena homogen ya, gas dan gas. Itu larutan. Ya, udara adalah contoh larutan. Udara itu mengandung misalkan nitrogen 78%, oksigen 20%, CO2 misalkan 1% dan seterusnya. Itu adalah larutan. Contoh larutan gas adalah udara. Ya. Nah, bisa juga liquid dan liquid yang saling melarut. Misalkan cuka, teman-teman beli cuka 25% misalkan. Berarti di sana ada airnya 75%, cukanya asam statnya 25%. Bisa juga ion atau molekul terlarut dalam liquid, ya, misalkan larutan garam, itu juga termasuk larutan, ya, dia satu fasa. Nah, padat dan padat, ya, bisa larutan bisa enggak. Kalau padat-padat itu umumnya tidak ya, kecuali kasus alloy, ya. Misalkan teman-teman punya campuran semen dengan pasir, itu bukanlah larutan, karena teman bisa bedakan mana semen mana pasir, ya. Yang larutan adalah alloy. Alloy itu misalkan teman-teman punya stainless steel, ya, misalkan stainless steel, atau misalkan teman-teman punya bronze. Bronze itu apa ya? Bronze itu perunggu ya, ya, perunggu. Perunggu itu campuran antara kalau nggak salah tembaga dan timah, ya, tapi dia bentuk larutan, dia alloy itu larutan, seperti itu, ya. Nah, di larutan selalu ada 2 komponen, solvent dan solut. Solvent itu adalah yang paling banyak ya, namanya juga pelarut. Zat terlarut itu yang lebih sedikit. Umumnya seperti itu, kecuali kasus air. Ya, orang udah telanjur attach terhadap air, maka semua yang menggunakan air itu adalah pelarutnya air. Meskipun kadang seringkali airnya lebih sedikit. Contoh, teman-teman ke apotek, ya, beli di inspektan misalnya, atau teman buat inspektan COVID lah ya, alkohol 70%. Kita nganggap ini larutan alkohol dalam air dengan kadar alkoholnya 70%, airnya adalah 30%. Padahal by definisi ini seharusnya bukan larutan alkohol, tapi larutan air dalam alkohol. Karena airnya cuma 30%. Ya. Atau bahkan alkohol 95%. Itu orang masih menyebut larutan alkohol dalam air. Ya, itu karena kebiasaan yang udah susah ditinggalkan lah. Ya udah, itu suatu trivial lah. Seperti itu. Khusus untuk air, umumnya orang menggunakan air sebagai pelarut, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Oke. Oke. Nah, saya diberi Zoom gratis sampai unlimited buat sesi ini.
Oke. Nah, ketika kita mencampurkan dua zat, ya, membentuk larutan, maka dia akan otomatis bercampur. Ya, saat proses pembentukan ini proses pembentukan larutan ya. Jadi misalkan terutama di gas atau cairan yang mudah yang bisa larut, misalkan sama kayak teman-teman punya sini cuka, ini air, ya. Teman pisahkan ya. Sebelum dibuka ini rasanya tawar, ini rasanya asam. Begitu ini dibuka, maka ini akan mencampur meskipun tanpa diaduk. Ya. Bahkan sebenarnya kalau padatan agak susah karena terhadap surface area ya. Oke, ini bisa liquid dan gas dengan gas. Ya, kenapa? Ya ini karena biasanya faktor entropi. Di sini lebih teratur, ini lebih teratur. Meskipun jumlah zatnya sama, ukurannya sama, tapi ini lebih acak. Setuju nggak nih? Yang kanan lebih acak dibandingkan yang kiri. Ya, Pak. Ya, ya gampang lah misalkan. Teman-teman punya kambing sama warna hitam, domba warna putih. Ya, kalau kandangnya beda itu lebih teratur. Tapi kalau kalian lepas kandang sekatnya kalau lepas, maka kita mereka lebih acak lah warnanya. Nah seperti itu. Nah ini ke sini kan lebih acak, entropinya naik apa turun? Naik. Entropinya naik. Naik. Delta S-nya naik. Kan entropinya naik, dia punya kecondongan untuk spontan. Ya, nanti kita harus lihat delta H-nya ya. Kita harus lihat delta H-nya. Berarti pas proses pembentukan larutan, delta S pasti naik. Nah, kapan dia menghasilkan larutan, kapan dia menjadi B, kapan dia tetap di A. Misalkan contoh teman-teman punya air sama minyak. Ini nggak nyampur. Ya kan? Nah, kapan dia nyampur, kapan dia tidak, karena delta S-nya pasti naik, maka kuncinya adalah di delta H. Ya. Sehingga nanti delta G-nya bisa positif berarti dia negatif berarti dia spontan nyampur, negatif berarti dia spontan nyampur. Ini kalau delta G-nya negatif, kalau delta G-nya positif maka dia akan tetap di sebelah kiri. Jadi kunci dari proses pelarutan adalah delta H. Karena delta S pasti positif. Seperti itu. Delta H-nya nggak harus negatif ya. Bisa juga cukup positif, tapi masih kalah oleh T, kan delta G sama dengan delta H min delta S. Komponen ini pasti negatif, karena delta S-nya positif. Ini, kalau negatif, maka dia akan larut pada semua suhu. Ya kan? Tapi kalau misalkan ininya positif, belum tentu dia nggak larut. Asal dia kalah sama sebelah kanannya, maka dia tetap larut. Tapi begitu ini kalah sama sebelah kirinya, maka dia ini menang ya, maka dia nggak larut. Itu kenapa secara umum proses pelarutan itu akan ketika suhu dinaikkan dia semakin larut. Itu secara umum ya. Ketika suhu dilarutkan, naikkan kelarutan akan naik secara umum. Kecuali ada nanti kita bahas satu hal yang kita sering ketemu tapi dia pengecualian dari ini. Bahwa ada pelarutan yang entropinya turun. Ya, ada pelarutan yang entropinya turun. Kira-kira kasus apa itu? Gas-gas entropi naik, liquid entropi naik pasti. Kita bikin larutan garam padat sama air, entropi naik. Ada satu pelarutan yang entropinya turun, yaitu adalah gas dalam air, dalam pelarut. Awalnya gas sangat acak, dia dimasukkan ke dalam larutan, maka dia akan entropinya turun. Ya, ini
yang sebelum pengecualian, dan ini banyak terjadi. Nanti kita akan bahas bahwa ternyata karena ini untuk entropinya turun maka delta S-nya negatif sesuai yang kita bahas di termodinamika. Ketika dipanaskan maka justru delta G-nya akan semakin positif. Maka untuk gas biasanya kalau kita memanaskan gas, memanaskan larutan yang ada gasnya, gas makin tidak larut. Dan nanti kita bahas, ada nanti. Oke, jadi ketika kita menyampurkan dua zat ya, apakah itu pada gas dengan gas, liquid dengan liquid, padat dengan gas, padat dengan liquid, gas dengan liquid, maka ada dua kemungkinan, larut atau tidak larut. Nah kalau larut kita sebut sebagai miscible. Ya, dia miscible. Nah, kalau miscible liquid berarti ini kita bahas khusus liquid ya, miscible liquid ya. Jadi misalkan kita campurkan etanol dan air, dia bisa larut. Kenapa dia bisa larut? Nah, karena dia memiliki interaksi yang sama, hampir sama. Ya. Ini bisa bentuk ikatan hidrogen, ini bentuk ikatan hidrogen. Ini polar, ini polar. Dia hampir sama. Makanya etanol sama air itu bisa bentuk larutan dengan komposisi bebas. Mulai dari 0, sekian 00% sampai 99,99%. Ya, konsentrasi etanolnya. Karena dia hampir mirip secara gaya interaksi antarmolekular. Seperti itu. Ada larutan yang namanya yang immiscible, dia tidak larut. Ya. Ya kalau dia miscible itu karena dia mirip, maka kalau immiscible dia berarti interaksinya beda. Contoh yang paling umum adalah teman-teman punya minyak goreng, oil ya, sama water. Ya. Minyak itu biasanya adalah dia nggak polar, ya. Terus dia dominannya adalah van der Waals. Water dia polar, ya. Kemudian dia dominannya adalah ikatan hidrogen dan ikatan polar. Ya van der Waals ada tapi nggak dominan. Maka dia tidak saling melarutkan. Seperti itu. Ya makanya secara umum kaidahnya ya, like dissolve like. Dia akan melarutkan yang sejenis. Polar melarutkan yang polar. Terus kemudian non polar melarutkan senyawa yang non polar. Ini kaidah sederhana tapi akan sangat bermanfaat ketika teman-teman mendesain eksperimen nanti. Oh, saya punya zat nih. Dari strukturnya dia sifatnya polar. Saya mau ekstrak dari tanaman misalkan. Saya harus pakai pelarut apa ya? Ya, gunakanlah pelarut yang polar. Oh, zat saya ini polar sih, tapi nggak terlalu polar. Ada nanti. Gunakan pelarut yang jaga jangan terlalu polar. Oh, zat saya non polar. Maka gunakanlah pelarut yang non polar. Jadi usahakan kepolarannya mirip antara pelarut dan solut. Dan itu banyak kan teman-teman pakai di eksperimen. Terutama ketika bermain dengan ekstraksi. Ya. Nggak cuma mengekstraksi dari tanaman, mengekstraksi dari batuan, mengekstraksi dari sel dan seterusnya. Oke, sampai situ pertanyaan. Ini kaidah sederhana tapi diingat ya, like dissolve like. Polar akan melakukan polar, non polar melakukan polar seterusnya. Sama kayak misalnya, teman-teman misalkan ada yang kerja di industri cat gitu. Saya mau bikin cat yang dia itu kalau kena air, dia itu akan segera terhapus. Misalkan utama cat-cat misalkan buat main anak-anak. Kan suka nempel di tembok segala macam kan. Nah, agar segera terhapus, maka buatlah cat itu yang polar. Jadi ketika kena air dia akan lepas. Atau saya mau bikin cat yang dia itu tidak akan lepas walaupun kena hujan.
seperti itu. Maka ya buatlah cat itu yang non polar. Kalau cat yang non polar, pelarutnya pasti bukan air. Pelarutnya misalkan thinner atau thinner kan ya. Thinner itu gimana? Kayak gini tulisannya. Atau pelarutnya bensin atau senyawa-senyawa aseton dan seterusnya. Nah, yang paling sering itu aseton. Aseton itu polar ya, tapi tidak terlalu polar. Itu biasa digunakan untuk melarutkan misalkan kayak kuku segala macam, cat kuku dan semacam. Cat kuku itu cenderung non polar, karena kalau polar kena air dikit hilang nanti. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi ini kaidah sederhana tapi akan sangat besar penerapannya dalam kehidupan sehari maupun di eksperimen, ya. Oke, ini saya skip aja. Yang penting teman-teman harus bisa mengetahui kepolaran, kuncinya situ. Kalau nggak bisa, coba ingat-ingat pelajaran di semester lalu ya terkait kepolaran. Meskipun teman-teman bisa nebak itu dari Avogadro ya, gambar aja molekulnya, kemudian kita bisa tebak kepolarannya. Tuh, sebentar, kita bisa lihat sebentar. Ingat, Mas ingat kan cara nebak kepolaran dari Avogadro? Masih ingat? Sebentar, kalau lupa. Ini sederhana ya. Coba kita lihat di Avogadro. Oke. Oh, mana zoomnya? Misalkan ini tadi CS2. Ya kita gambar aja kan ya. Misalkan metan. Kita cek aja kepolarannya. Dipol. Kita lihat ya nggak ada dipolnya kan ya. Nah, saya ganti dengan oksigen. Wah, kelihatan. Dia polar. Atau saya ganti oksigen lagi. Oh, dia masih polar. Saya buat rangkap 2. Salah. Undo. Ini kenapa nih? Nah, CO2 kalau gini polar, tapi CO2 kan bukan seperti itu ya. Kita optimize. Nah, CO2 non polar. Tadi CS2. Saya ganti dengan S. Kalau cuma satu yang saya ganti dia polar. Tapi kalau CS2 dia non polar. Jadi ini tools sederhana sekali ya, Avogadro bisa digunakan untuk teman-teman kalau menebak kepolaran. Ya, karena kepolaran itu adalah sifat 3 dimensi, ya. Gitu. Jadi saya terlalu kompleks untuk bikin Lewisnya. Ya udah, teman-teman bisa tebak dari menggunakan Avogadro. Teman bisa manfaatkan tools yang ada. Bahkan ada banyak website juga yang dia menyediakan bisa menebak kepolaran, bahkan sampai menebak kira-kira kelarutan di air gimana, kelarutan di metanol gimana, dan seterusnya. Nah, itu akan sangat bermanfaat buat teman-teman nanti kalau mendesain eksperimen atau bahkan mengaplikasikan terutama kalau misalnya di industri tinta, ya itu sangat, industri obat, ya, terus surfaktan itu sangat penting masalah kepolaran. Oke. Nah, bagaimana jika padat dalam liquid? Ya, terutama senyawa ion. Kita udah bahas, buat kita, teman-teman udah pelajari di semester lalu, senyawa ion itu ikatannya sangat kuat. Misalkan NaCl, ada Na+, Cl-, Na+ lagi, Cl-, sebelahnya min, plus, dan seterusnya. Teman-teman udah belajar terkait dengan lattice ya, kristal ya. Bahwa kristal itu berulang, plus min, plus min, plus min, plus min, dan ini sangat kuat. Tapi kenapa meskipun dia sangat kuat, dia bisa larut? Padahal dia sangat kuat. Nah, ternyata kelarutan dari senyawa ion, kalau itu dimulai dari permukaan, terutama di permukaan yang bergerigi. Kenapa seperti itu? Kalau kita punya ini, anggap aja NaCl itu 1 Na akan dikelilingi oleh 6 Cl. Ya, Cl-, 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 Cl-. Itu kalau di dalam. Di luar, misalkan ini hanya dikelilingi oleh Cl ini,
sama Cl di bawahnya. Atau ini deh yang kelihatan. Na ini hanya dikelilingi Cl1, Cl ini sama Cl ini. Normalnya ini dikelilingi 6. Tapi di pojok sini dia hanya dikelilingi 3. Otomatis di sini dia tidak sekuat yang lain. Nah, titik ini yang akan diserang oleh air, dia lepas. Ya. Makanya nanti kalau di lebih lanjut ya, fenomena ini itu akan kita kenal sebagai fenomena surface science. Jadi yang kita bahas kristal semacam itu namanya bulky ya. Sifat dari bulky ini akan berbeda dengan sifat dari surface. Dan ini juga ilmu lagi satu lagi yang nanti teman-teman kalau tertarik itu sangat bermanfaat ya. Di kimia ada namanya kimia katalis dan permukaan, karena ini adalah dasar buat katalis heterogen ya. Salah satunya adalah surface science. Nanti kalau teman-teman belajar, ini akan dasar dari thin film. Ini banyak dipakai buat industri termasuk semikonduktor segala macam. Dan kerjaan saya di sini juga main di ini surface science ya. Dan nggak harus teman-teman saya mau tertarik dari kimia mau ke material gitu. Teman-teman bisa mendalami surface science karena ini akan sangat banyak terpakai di material. Ya, buat pembuatan device ya, sintesis material itu akan banyak membutuhkan surface science. Meskipun bulky juga akan sangat dibutuhkan. Maka sebenarnya kalau teman-teman paham kimianya, saya mau nanti setelah S1 saya mau pindah bidang gitu ke material, itu akan sangat terbuka. Ya, baik dari surface science maupun dari bulky. Cuma kalau surface science itu sangat termasuk yang topik yang cukup hit lah saat ini. Gitu. Selain satu lagi adalah nano science. Ya, ini beda lagi nanti propertinya. Berarti itulah uniknya. Zat itu kalau dia gas sifatnya bisa beda dengan padatan. Padatan di permukaan sifatnya bisa beda lagi. Diturunkan ke level nano dia bisa beda lagi sifatnya. Ya. Dan masing-masing ini jadi satu bidang besar sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sama sini? Oke. Jadi dia akan ngambil satu-satu ya, ngambil dari ujung. Ketika ini kroak ya, maka Cl di sini akan kekurangan ikatan. Nah, dia kroak lagi nanti sama ini. Terus dia diambil. Makanya melarutkan satu bongkah garam dengan serbuk garam itu lebih mudah melarutkan serbuk garam. Karena lebih banyak permukaannya di sini. Kalau ini bagian dalam nggak akan kena air. Dan dia sangat kuat karena dia bulky tadi. Dia akan dilarutkan dikit-dikit dan dia butuh waktu lama dan waktu lama. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ini ya, itu terlalu garam. Nah, proses pelarutan ini dari awalnya dia padatan, dia diambil itu namanya adalah hidrasi. Kalau air, kalau dia pelarut secara umum namanya solvasi, ya. Hidrasi itu buat khusus air. Nah, kalau untuk senyawa polar mirip sebenarnya, dia akan bagian yang ulu permukaan ini dia lebih sedikit interaksinya dibandingkan bagian yang dalam, maka dia akan diambil oleh air pelan-pelan seperti itu. Seperti itu. Nah, seperti yang saya bahas tadi ya, pelarutan ini pasti delta S-nya akan positif. Ya. Ini juga delta S-nya akan positif. Nah, gimana kita bisa, mengapa ada zat yang bisa larut, bisa nggak larut ya? Berarti ditentukan oleh delta H-nya. Seperti itu. Nah, delta H pelarutan itu adalah perubahan energi dari pembentukan larutan. Jadi awalnya kalau reaksinya yang misalkan NaCl solid ditambah H2O menghasilkan NaCl aqueous. Itu ada pelarutan kalau di air. Ya. Delta H solution ya, seperti itu. Nah, biasanya ini
kita anggap sebagai dua proses yang terpisah. Misalkan NaCl, dia terurai dulu menjadi Na plus dan Cl min gas. Ini namanya ada energi Kishi. Udah belajar ini kan ya di semester 1? Energi Kishi. Dan ini pasti positif karena kita nge-breakdown kristal. Kemudian dia akan masuk ke dalam air menjadi larutan. Nah, ini kita sebut sebagai energi hidrasi. Ya. Delta H-nya adalah ya sama delta H dari Kishi ditambah delta H dari hidrasi. Ya kan? Ini kan hukum Hess ya. Yang ini pasti positif, yang ini pasti negatif. Seperti itu. Ya, tinggal kalau energi Kishi-nya lebih besar, maka dia lebih mudah larut. Lebih susah larut ya. Karena delta H-nya pasti nanti positif. Kalau energi Kishi-nya lebih kecil, maka dia akan jadi totalnya negatif, delta G-nya akan negatif. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini tadi sudah saya bahas, ini adalah Kishi, ya. Energinya adalah delta H Kishi. Yang ini adalah delta H-nya adalah hidrasi. Kalau untuk air ya. Nah, seperti inilah kalau gambar lebih bagus, ya. Menjadi gas, kemudian gasnya melarut. Seperti itu. Nah, energi Kishi kalau teman-teman ingat semester lalu itu salah satu dipengaruhi oleh kerapatan muatan dari ion. Semakin rapat ion, maka energi Kishi-nya akan semakin besar. Hidrasinya juga akan besar juga sebenarnya. Makanya umumnya golongan 1A itu adalah ciri 1A itu kan dia kalau tabel periodik, ya kan, tabel periodik itu kan dia ukurannya R-nya besar ya. Karena dari kiri ke kanan membesar. Berarti kiri kanan mengecil. Maka dia R-nya besar. Muatannya cuma +1. Ya. Jadi 1A itu kerapatannya rendah. Karena rendah, maka energi Kishi-nya kecil. Makanya biasanya ion-ion dari 1A itu larut. Karena energi Kishi-nya kecil. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Jadi sekali lagi kuncinya adalah di delta H. Ya, kalau delta H-nya positif, lebih susah larut dibandingkan kalau delta H-nya negatif. Seperti itu. Ini kalau kelarutan dalam liquid ya, mirip lah. Seperti itu. Oke, ada namanya larutan ideal. Berarti kalau liquid juga sama ya. Berarti kalau liquid, misalkan ini kita kembangkan dua-duanya, ya endotermik pasti ya, kita gasin, kita buat menjadi gas. Terus dari gas nyampur, ya ini eksotermik seperti itu. Jadi ini adalah kalau tadi Kishi ini delta H, apa namanya ini? Vaporasi ya. Ini juga delta H, penguapan kita uapkan, uapnya nyampur, jadilah solvasi, ya seperti itu. Nah ada namanya larutan ideal. Ini kan lebih banyak konsep ya di bab ini. Larutan ideal itu jika delta H-nya 0. Berarti dia tidak eksotermik, tidak endotermik. Berarti interaksi di sebelum dicampur dan setelah dicampur perfect sama secara sempurna. Ya. Itu namanya larutan ideal. Jarang ya larutan ideal. Umumnya larutan ideal itu terbentuk dari kasus non-polar plus non-polar. Ya. Umumnya ini adalah jarang kalau polar dengan polar. Kalau polar adalah pasti berubah nanti. Ya. Apalagi kalau garam dengan air itu pasti berubah. Itu misalnya contohnya benzen dalam triklorometan.
Ini apa? Tetraklometan. Itulah contoh larutan ideal, mendekati nol. Meskipun nggak ideal sekali ya, tapi mendekati nol. Ya, nanti ini penting ketika kita ini membahas tentang sifat koligatif, ya, karena kalau gas ada gas ideal, nah kalau larutan ada larutan ideal, dan lebih gampang nanti pembahasannya. Ya, ketidakidealan biasanya kita tentukan dari setelah kita bisa ngitung yang ideal, kita bisa tentukan yang prediksi yang tidak ideal gimana sifatnya. Nah, terakhir untuk kelarutan ada kelarutan gas di liquid. Ini tadi yang sempat saya bahas. Fokus saya di sebelah kanan ya. Ya, ini adalah di air. Kali ini adalah di pelarut organik. Ini di air. Ya, seperti yang saya katakan, entropinya turun untuk kasus ini. Ya, entropinya turun. Kenapa dia turun? Ya tadi, ini gas menjadi aqueous, yaitu entropinya turun. Dan delta H-nya ini negatif. Kenapa negatif? Karena gas itu kan berjauhan. Ketika dia masuk dalam air, dia berdekatan dengan pelarut, sehingga lebih banyak interaksinya. Jadi delta S-nya negatif, delta H-nya negatif. Kalau delta G-nya berarti delta G, delta H, min T delta S. Nah, ini saling berlawanan. Ini cenderung spontan, ini cenderung tidak spontan. Nah, kalau kita ingin pelajaran termodinamika, kasus ini itu akan spontan pada ketika suhu dinaikkan, dia semakin tidak spontan. Ya, pelarutan gas itu semakin tidak spontan kalau suhu dinaikkan. Gitu. Nah, contoh paling gampang adalah ini kalau teman-teman iseng ya. Teman-teman beli misalkan Coca-Cola atau minuman berkarbonasi lain lah. Itu isinya gas di dalam air, gas CO2. Teman-teman taruh di kulkas kan? Nah, coba teman-teman iseng ya. Taruh di luar. Ini tutupnya masih dibuka, tutup ya. Taruh di luar. Yang tempatnya agak hangat, jangan direbus. Misalkan di tempat yang agak hangat lah, misalkan di 30 derajat lah di luar. Biarin sampai dia itu teman buka. Itu akan keluar ininya, gasnya. Ya kan, kalau teman-teman buat Coca-Cola kan dia jus gitu kan ya. Jadi kenapa? Karena dia suhu luar lebih tinggi sehingga kelarutannya akan turun. Atau teman-teman ketika ngerebus air, ya akan ada tahap di mana sebelum mendidih ya, itu ada bunyi apa ya? Ada bunyi, ngerasa ini nggak? Sebelum mendidih ada bunyi dan ada kayak semacam gelembung-gelembung kecil keluar, tapi belum mendidih itu. Ya. Nah, setelah gelembung-gelembung ini keluar, kemudian baru butiran-butiran uap air yang besar akan keluar. Nah, gelembung kecil keluar itu adalah gas yang terlarut di air. Berarti di air kan terlarut gas ya, ada gas oksigen, gas nitrogen, dan seterusnya, gas CO2. Nah, ketika kita panaskan, maka gas-gas ini akan keluar. Karena kelarutan gas itu menurun ketika suhu dinaikkan. Ada pertanyaan sini? Oke. Nah, oke. Lattice to Kisi ya. Coba nih. Pada kondisi seperti apa delta H pelarutan itu isotermi. Ini kalau lattice berarti ini untuk padatan ya. Delta H pelarutan padatan itu adalah delta H lattice atau Kisi. Ini Kisi. Ditambah delta H hidrasi. Ini pasti positif, ini pasti negatif. Ya, angka besar sama kecil ini tidak ada hubungan dengan tanda ya. Jadi ini untuk energi ya. Oh, energinya adalah minus 20 sama plus 10. Maka yang lebih besar adalah ini. Ya, karena dia
plus minus itu cuma menunjukkan arah dari kemana energi itu masuk. Apakah dia masuk atau keluar. Kalau kita bicara dengan angka, bicara tentang besar kecilnya, kita lihat adalah value-nya, kita nggak lihat magnitude-nya. Ya, seperti itu. Ini akan menghasilkan eksotermik negatif jika berarti yang lattice lebih kecil dibandingkan yang hidrasi. Lattice lebih kecil dari hidrasi. Mana? Seperti ini. Ya karena kalau kita masukkan tandanya ya pasti lattice lebih besar kan karena dia positif, hidrasi negatif kan, tapi besar kecilnya energi itu tidak dipengaruhi oleh tanda. Seperti itu. Jadi itu konsep matematik terkait minus plus itu tidak berlaku di energi, karena minus plus itu adalah cuma menunjukkan arah ya, tidak menunjukkan dia skala bilangan. Oke, ini sudah kita bahas di sebelum UTS terkait kelarutan ya. Oke, saya akan skip ini. Oke, ini kelarutan. Sebenarnya sudah tadi, umumnya kelarutan itu naik ketika dipanaskan. Kenapa? Karena kebanyakan delta H pelarutan itu positif untuk solid ya, solid dalam air. Delta S-nya pasti negatif. Kasus ini itu akan naik ketika delta G-nya akan semakin negatif jika suhunya tinggi. Seperti itu. Ya pasti ada beberapa kasus di mana kelarutan itu menyebabkan delta S-nya positif. Ini delta S-nya positif. Sorry. Ya karena kelarutan tidak positif. Ada kasus-kasus di mana ketika kelarutan entropinya turun. Ya ada tapi untuk padatan, tapi kita nggak bahas. Seperti itu. Nah ini tadi kelarutan gas ya, kita udah bahas. Untuk gas, delta S-nya adalah negatif, entropinya turun, ya karena gas menjadi aqueous, tapi delta H-nya adalah positif. Ya, delta H-nya negatif, sehingga kasus ini dia akan spontan pada suhu tinggi. Ini kok kebalik ya, seperti spontan pada suhu rendah. Ketika suhu tinggi dia menjadi nggak spontan kan, delta G sama dengan delta H min T delta S. Ya ini negatif, berarti dia cenderung spontan. Ini cenderung nggak spontan. Semakin dinaikkan suhu maka dia semakin nggak spontan. Kita lihat di sini nitrogen di suhu 0 dibanding suhu 100 jauh sekali kelarutannya. Ini kelarat. Ya, dia turun, semua gas akan turun kelarutannya. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi kelarutan gas akan dipengaruhi oleh suhu. Dan semakin dipanaskan, kelarutannya akan turun. Nah, ada satu persamaan ya, namanya hukum Henry. Ini menunjukkan hubungan antara kelarutan gas dengan tekanan parsial gas. Kasih gini. Contoh paling gampang, teman-teman, ini adalah botol minuman berkarbonasi. Tekanannya misalkan di sini 2 atm. Ya. Maka sebagian dari CO2 di sini itu akan larut. Ya. Sampai dia seimbang 2 atm ini. Ya. Nah, ketika teman-teman buka segelnya, segel dibuka ya, dibuka open. Maka tekanan 2 atm akan berubah menjadi tekanan udara normal kan ya, 1 atm. Maka gas akan keluar, gelembung-gelembung akan keluar dari sini. Ini menunjukkan bahwa kelarutan gas akan dipengaruhi oleh tekanan udara dari gas itu di atasnya. Nah, itu kita nama sebagai hukum Henry, kelarutan gas sama dengan tetapan gas dikali tetapan Henry dikali tekanan parsial gas.
Nah, ini dalam ATM. Seperti itu. Sebenarnya lebih tepatnya akan tergantung satuan dari K-nya ya, Kak. Kita akan usahakan K. Sebenarnya ini kita bisa dekati dengan kesetimbangan. Jadi kalau kita punya misalkan CO2 gas menjadi CO2 aqueous, tetapan kesetimbangannya adalah kalau kita pakai termodinamik ya, konsentrasi CO2 ini CO2 ya, dibagi dengan tekanan CO2 gas. Ini aqueous. Ya kan? Produk pangkat koefisien dibagi fraksi pangkat koefisien, tapi karena ini aqueous dia konsentrasi, karena ini gas dia tekanan. Jadilah persamaan ini, sama aja sebenarnya. Jadi ini bukan hal baru ya, kalau teman-teman ingat terkait kesetimbangan, ini bukan hal baru. Seperti itu. Ya, seperti inilah ininya. Semakin besar tekanannya, maka semakin banyak gas yang masuk ke dalam larutan. Misalkan ini. Tentukan ini, coba latihan soal berikutnya, nggak ada ya. Tentukan kelarutan CO2 dalam soft drink jika tekanannya 5 atm. Nah, ini kuncinya. Dan tetapan Henry-nya, K ini itu K-nya ya, adalah ini. Jadi bayangkan teman-teman punya suatu wadah. Ini air, ini ada CO2 gas, ini ada CO2 di dalam air. Tekanan di sini ada 5 atm. Berapa konsentrasi CO2 di sini? Ya. Seperti itu. Nah, kita bisa gunakan hukum Henry ini. C sama K kali tekanan atau C CO2 di air sama dengan K dikali tekanan CO2. Udah tinggal K-nya adalah udah ada. Dikali 5 ya udah teman-teman dapat lah. ATM-nya coret kan nih. Jadi 1,5an kali 10 pangkat min 1. Molar ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan sebentar. Oke, kita udah bahas ini. Ya, nanti kalau kita nanti ada waktu tentang ini bisa selesai lebih cepat ya, kita bisa pakai buat latihan yang di akhir ya. Ya, di pertemuan berikutnya di awal-awal biar buat review. Oke, kita masuk ke dalam season 2 ya, yaitu adalah satuan dari konsentrasi yang tidak dipengaruhi suhu. Selama ini kita sering menggunakan molaritas, ya, penentuan pH, kesetimbangan, terus potensial sel itu menggunakan molaritas, ya. Dan molaritas itu paling gampang ya. Teman-teman tahu jumlah yang dilarutkan berapa, bisa dihitung molnya. Kemudian teman-teman tahu volume larutan berapa, maka dapatlah molaritas. Itu paling mudah. Nah, cuma masalahnya mol itu tetap ya, karena massa dibagi mm kan. Massa kan tidak terpengaruh suhu, cuma masalahnya volume itu terpengaruh suhu. Ketika suhu naik, volume akan membesar. Ya, ketika suhu diturunkan, volume akan mengecil. Sehingga molaritas itu dipengaruhi oleh suhu. Nah, itu masalahnya.
Ya. Untuk kasus-kasus yang dimana suhu itu penting terhadap konsentrasi, maka itu jadi masalah. Nanti termasuk nanti teman-teman sifat koligatif. Sifat koligatif itu kenapa nanti pakai molal pada akhirnya? Kan karena molaritas dipengaruhi suhu, sedangkan sifat koligatif itu nanti berhubungan dengan perubahan suhu. Ya. Jadi jika kita pengen satuan yang tidak dipengaruhi suhu, maka kita harus menggunakan satuan yang lain. Ya, ada banyak satuan yang tidak dipengaruhi suhu, persen massa, molalitas, fraksi mol, persen mol, dan seterusnya. Ya, persen massa ini udah seringnya dibahas di stoichiometry kan ya. Jadi massa dari zat dibagi massa larutan dikali 100%. Ada lagi persen volume, tapi persen volume karena volume dipengaruhi suhu, maka otomatis persen volume juga dipengaruhi oleh suhu. Kalau persen massa, massa tidak terpengaruh suhu, maka persen massa tidak pengaruh suhu. Ini udah sering dibahas di stoichiometry. Ya. Nah, ada namanya molalitas. Nah, ini akan susah kayak orang cadel kayak saya ya. Membedakan antara molaritas dan molalitas ya. Apalagi kalau teman-teman ketemu dengan orang dari Jepang atau dari Korea. Nah, itu lebih susah lagi mereka. Contoh misalkan ini sedikit ya. Di sini orang Korea itu akan susah membedakan huruf R dan huruf L. Ya, karena hurufnya sama abjadnya. Yaitu adalah kayak huruf Z ini. Sama menurut mereka. Jadi mereka akan agak susah ngomongnya itu antara R dan L. Ya. Seperti itu. Jadi begitu juga orang Jepang. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kalau molaritas itu mol zat terlarut dibagi volume larutan, kalau molalitas itu adalah mol zat terlarut dibagi massa dalam kilo pelarut. Nah, ini bedanya. Kalau di sini adalah solution, yang sini adalah solvent. Ya. Jadi massa dari solvent. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Nah, karena ini mol tidak terpengaruh suhu, solvent massa nggak terpengaruh suhu, maka molaritas itu independen terhadap suhu. Ya. Nah, molalitas dan molaritas itu bisa sama kalau masih jenisnya satu. Ya. Karena mesin satu kan masanya 1 kilo, volumenya 1 liter. Maka untuk kasus air, umumnya molaritas akan sama dengan molalitas. Ya. Untuk kasus larutan di air yang encer. Kalau dia pekat, baru dia akan bisa berubah. Ya. Tapi untuk kasus di mana pelarutnya tidak sama dengan satu masih jenis, maka antara molalitas dan molalitas itu bisa berbeda. Misalkan teman-teman pakai pelarut lelehan molten lah ya, lelehan. Ya. Itu kan misalkan masih jenisnya 2,5 misalkan, maka otomatis molaritas dan molalitas akan jauh berbeda. Seperti itu. Ya. Ini kemudian fraksi mol ya, mol dari zat itu dibagi mol total. Ini udah pernah dibahas juga harusnya di semester 1. Atau persen mol ya, fraksi mol dikali 100%. Oke. Oke, ini coba dikerjakan dulu sebentar ya. Saya kasih waktu lah. Saya nggak bisa bikin apa di sini? Break room soalnya kalau di sini, karena saya pakai yang free nih. Coba saya kasih waktu 3 menit lah untuk ini. Nanti kita masuk pelatihan soal sini. Oke, coba dikerjakan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Persen massa dari NaCl.
Jadi massa zat terlarut yaitu NaCl kan ya. Dibagi pelarut ya. Dibagi larut, sorry, massa atau larutan ya. Jadi berarti 1,25 tambah 75 kali 100%. Maka dia adalah 14,3%. Seperti itu. Oke. Sekali lagi ya, kalau di air, meskipun airnya lebih sedikit di kasusnya ya, maka tetap ya air sebagai pelarut. Ya itu juga ini harus diingat-ingat untuk kasus di air. Oke. Coba kerjakan yang ini. I2 itu berapa I2 itu? I2 itu 23,58. MM dari I2 adalah 253,8 gram per mol ya. Coba hitung moltasnya dulu. Coba saya kasih waktu 5 menit lah. Coba dikerjakan dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, molalitas adalah massa zat terlarut dibagi massa pelarut dalam kilo. Ini harus dalam kilo ya. Ini yang sering salah itu. Jadi 500 gram kita ubah menjadi setengah kilo dan seterusnya. Molnya kita cari sebagaimana kita pelajari di udah sering lah nyari mol. Nah, ini sekarang. Ini agak sedikit menantang nih. Diketahui larutan kafein 5% memiliki massa jenis 1,1 gram per mililiter. Tentukan molal dari larutan itu. Oke, ini masih lagi larutannya. Oke, saya akan coba kasih sedikit clue-nya ya. Nanti teman-teman coba cari sendiri ya. Kalau yang udah tahu coba dikerjakan. Ini bagi yang belum ini kebayang gimana nyarinya. Jadi diketahui persen massa, ditanya molalitas. Ya, molalitas itu adalah ini sama dengan massa mol kafein dibagi mol massa air. Ya, kita nggak tahu massa air berapa, kita nggak tahu mol kafein berapa. Nah, yang kita tahu adalah persen. Cara paling mudah adalah kita asumsikan massa larutan, misalkan 1000, kan persen massa ya, 1000 gram. Oke, ini mol, satu lagi, ini kilo ya. Dari sini teman-teman bisa cari berapa massa kafein, berapa massa air. Udah, bisa dikerjain. Ya, massa kafein. Kalau udah tahu massa kafein, teman-teman bisa nyari mol kafein. Ya. Massa air dalam gram, kalian bisa nyari massa air dalam kilo. Oke, coba dikerjakan dulu. Ya, coba dikerjakan dulu. 5 menit lah, coba dikerjakan. Seribu gram, massa kafein 5%, maka dari sini kita tahu massa kafein sama dengan 5%. 50 gram kan ya, karena 5%. Massa air jadi 950 gram, atau ini adalah 0,95 kilo. Jadi ini sudah dapat 0,95. Sekarang mol kafein Ni2 kan N kafein 50 dibagi MM-nya kan ya 194. Ini kayaknya sekitar 2,5 ya. Mungkin 2,6 lah ya. 0,26. Ya. Mol.
Tinggal masukkan ke sini. Ya, dapat molalitasnya berapa. Oke, ini sedikit review berarti ya. Satuan yang udah pernah kalian pelajari selama di kimia dasar. Yang paling sering adalah molaritas, massa dibagi mol per volume larutan. Dia dipengaruhi suhu karena ada volume di sini. Ya, persen massa larutan dibagi massa zat terlarut dibagi massa larutan kali 100%. Dia nggak terpengaruh suhu karena dua-duanya massa. Fraksi massa, jadi massa dibagi massa juga. Ini juga tidak pengaruh suhu. Molalitas, mol dibagi kilo, nggak terpengaruh suhu. Fraksi mol, ya, mol zat terlarut dibagi mol total atau mol zat A dibagi mol total, ini sudah sering dibahas. Nggak terpengaruh suhu, ini juga nggak terpengaruh suhu. Persen massa per volume, ini sering juga. Ini terpengaruh suhu karena ada volume. Ya. Ingat kenapa dia terpengaruh suhu? Karena volume. Ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Ini nggak akan selesai sifat koligatif, cuma mungkin kayaknya kita bisa masuk ke introduction dari sifat koligatif. Nah, sifat koligatif itu apa? Ya, sifat fisik ya, yang dia tidak dipengaruhi oleh jenis zat kimianya apa. Tapi dia hanya dipengaruhi oleh jumlahnya. Ya. Jadi di sini quantity over quality lah. Ya. Jumlah lebih penting dibandingkan jenis. Ya. Contoh ya. Berarti kalau ada sifat koligatif, ada sifat yang tidak koligatif. Ya, sifat yang tidak koligatif. Berarti sifat itu dipengaruhi oleh jenis zatnya. Misalkan contoh yang paling gampang adalah keasaman. Itu bukan sifat koligatif. Yang jelas dia juga bukan sifat fisik ya. Keasaman. NaOH 1 molar, HCl 1 molar, zatnya sama jumlahnya. Tapi ini basa, ini asam. Berarti ini bukan sifat koligatif. Ya, seperti itu. Nah, sifat koligatif dipengaruhi oleh jumlahnya, nggak dipengaruhi oleh jenis zatnya. Contoh yang paling sering adalah tekanan uap. Nah, ini salah ya. Ini salah semuanya. 1, 2, 3 salah. 4 betul. Kenapa salah nomor 1? Tekanan uap itu salah. Ada yang bisa ngasih? Ini di SMA udah dibahas loh. Perubahan tekanan uap. Apa? Tadi? Perubahan tekanan uap. Like this. Penurunan tekanan uap atau perubahan uap. Ini kurang kata penurunan. Kenapa? Teman-teman punya air. Saya punya alkohol. Jumlahnya sama-sama 1 liter atau 1 mol. Tekanan uapnya beda. Jadi dia dipengaruhi oleh jenis zatnya. Tapi perubahan kalau teman-teman campur air ke alkohol atau teman-teman campur misalkan aseton ke heksan, perubahannya akan sama. Ya. Maka sifat koligatif adalah penurunan tekanan uap. Ini perubahan, ya penurunan kan ya. Ini perubahan, sorry, ini perubahan ya. Perubahan. Nah, yang berikutnya titik beku. Titik beku itu juga salah. Titik didih itu salah. Yang benar adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Ya. Jadi kenaikan dari boiling point. Itu yang kenapa? Ya jelas kita sudah tahu bahwa air sama etanol mendidih pada suhu yang berbeda.
Air sama bensin mendidih pada suhu yang berbeda. Meskipun jumlahnya sama-sama 1 liter atau 1 kilo. Ya, seperti itu. Ya, ini dengan alasan yang sama, berarti freezing point juga sama ya. Yang benar adalah penurunan titik beku. Nah, yang keempat adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis sudah benar. Nah, di antara ketiga sifat ini, keempat sifat ini, sifat yang paling penting adalah ini, tekanan uap, perubahan tekanan uap. Karena dari sifat nomor 1 kita bisa menjelaskan sifat nomor 2 dan sifat nomor 3. Oke. Kita mungkin nggak akan selesai semua, tapi kita bahas sekilas lah ya. Tekanan uap. Nah, tekanan uap itu adalah kalau teman-teman punya larutan, kita liquid lah ya, liquid. Sebenarnya solid juga ada ya, solid juga ada tapi kecil. Kalau teman-teman taruh di tempat tertutup, dia akan menguap. Awalnya dia vakum, dia akan menguap sampai mencapai kesetimbangan. Nah, tekanan zat di atasnya kita sebut sebagai tekanan uap, vapor pressure. Kalau dia udah mencapai kesetimbangan, kita sebut sebagai tekanan uap jenuh. Ya, kalau dia belum mencapai kesetimbangan, kita sebut sebagai tekanan uap aja. Ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada ini larutan air, maka ini ada tekanan uap dari air. Ya, kalau jenuh biasanya dikasih simbol degree. Nah, ini berarti dia jenuh. Kalau P air doang, P vap uap air itu adalah dia berarti tidak jenuh. Seperti itu. Kalau dia belum jenuh, maka dia masih bisa menguap. Kalau dia udah jenuh, maka setiap ada yang menguap, maka akan ada uap yang mengembun. Kan jenuh kan kesetimbangan ya, dia bolak-balik. Nah, kalau kita punya dua zat yang dicampur, ya, misalkan teman-teman punya apa ya contohnya? Kloroform, toluen sama benzen. Ya, awalnya gini. Kalau jenuh, ini ada P uap jenuh toluen, ya kan? Kalau jenuh ini juga ada P uap benzen. Kalau teman-teman punya campuran antara benzen sama toluen, berarti sini ada toluen, ada benzen, maka ini akan menguap. Yang ini juga akan menguap. Sehingga di sini akan ada tekanan uap toluen, di sini juga akan ada tekanan uap benzen. Nah, tekanan total itu akan sama dengan tekanan uap toluen, ini simple math ya, ditambah tekanan uap benzen. Ya kan? Matematika sederhana kan ya? Nah, sekarang apa hubungan antara tekanan uap total dengan tekanan toluen dengan tekanan dia saat jenuh? Kata hubungannya adalah fraksi mol dari toluen dikali tekanan uap jenuh dari toluen. Fraksi ini adalah fraksi mol dari benzen dikali tekanan uap jenuh dari benzen. Jadi ini saya ganti warna biru biar nggak merah semua. Ya, ini tekanan uap dari masing-masing tekanan uap dari masing-masing zat itu akan sama dengan fraksi molnya dikali dengan tekanan jenuh dia. Juga sama. Fraksi mol benzen dikali tekanan uap. Itu kenapa tadi kita bahas juga terkait fraksi mol. Dan nyari fraksi mol, ya kalau kita cari fraksi mol toluen, maka sama dengan mol toluen dibagi mol total. Ya, atau mol toluen dibagi mol toluen ditambah mol bensin. Nah, ini kita kenal sebagai hukum Raoult.
Ya, hukum Raoult. Nah, oke. Ini belum, saya akan berhenti sampai sini ya, sampai slide ini. Ini akan pengantar buat pertemuan berikutnya. Semua fenomena penurunan tekanan uap, terus kemudian fenomena kenaikan titik didih, penurunan tekanan titik beku, semua bisa dijelaskan dari persamaan sederhana ini. Jadi nanti saya akan stop di sini. Ya, nanti kita bahas insya Allah hari Selasa terkait dengan kelanjutan sifat kualitatif. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke,